Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan di sini kami ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu tentang kondisi politik di Kepulauan Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tadi Rahman Petrana. Saya Darmawan Warubu. Saya Geraka Pragati. Saya Fadil Irsyad Abdurrahman. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang kondisi politik awal masuk Islam di Pulau Sumatera. Nah, untuk pembahasan ini saya akan bagi menjadi beberapa poin. Yaitu awal kedatangan dan perkembangan komunitas muslim, lalu peran Sriwijaya dan perubahan politik, kemunduran Sriwijaya dan bangkitnya kerajaan Islam, lalu pengaruh keruntuhan Majapahit dan Islamisasi di Sumatera dan pedalaman. Nah, oke, jadi kita masuk ke awal kedatangan dan juga perkembangan komunitas muslim. Nah, jadi para pedagang muslim itu telah melewati Selat Malaka sejak abad ke-7 hingga abad ke-8. Mereka melakukan pelayaran ke negeri-negeri yang ada di Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah, menurut berita Cina zaman dinasti Tang, pada abad ini itu sudah ada masyarakat muslim yang ada di daerah Kanton, Cina, dan juga di Sumatera. Interaksi-interaksi ini itu didorong oleh adanya perkembangan perdagangan internasional yang melibatkan Bani Umayyah, dinasti Tang, dan Sriwijaya. Next. Lalu masuk ke peran Sriwijaya dan perubahan politik. Jadi pada abad ke-9 itu terjadi peristiwa, yaitu peristiwa pemberontakan petani di Cina Selatan yang itu melibatkan para komunitas muslim. Sehingga mereka harus mencari perlindungan di Kedah. Nah, Sriwijaya yang pada saat itu menguasai Kedah pun melindungi komunitas ini. Hal ini menunjukkan dampak politik muslim terhadap kekuasaan dinasti Tang dan Sriwijaya. Next. Belum. Sorry. Lalu masuk ke kemunduran Sriwijaya dan bangkitnya kerajaan Islam. Jadi kemunduran Sriwijaya itu terjadi pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13. Nah, kemunduran Sriwijaya ini itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu adanya persaingan perdagangan, terus kebijakan cukai yang memberatkan, terus ada juga ekspedisi Pamalayu oleh kerajaan Singosari dan ekspansi Cina yang dilakukan oleh dinasti Ming dan dinasti Yuan. Nah, dari penyebab-penyebab itu memberikan peluang bagi para pedagang muslim untuk memperluas ekonomi dan juga politik mereka. Lalu melemahnya Sriwijaya ini juga menjadi pendorong munculnya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai pada abad ke-13. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini itu merupakan hasil dari Islamisasi di bagian pantai. Terus di daerah lain seperti Perlak itu juga diduga memiliki masyarakat muslim pada akhir abad ke-13. Masuk ke pengaruh keruntuhan Majapahit. Jadi pada pertengahan abad ke-15 Majapahit mengalami kemunduran. Nah, awalnya itu karena berakhirnya pemerintahan Hayam Wuruk di kerajaan Majapahit. Lalu karena adanya konflik internal, yaitu perang saudara atau disebut sebagai perang Parakrek, ya itu. Nah, jadi karena adanya konflik ini itu memberikan peluang-peluang atau kesempatan bagi kerajaan-kerajaan Islam untuk mencapai puncak kekuasaan mereka. Next. Udah. Betul tadi. Terakhir itu Islamisasi di Sumatera dan Dalaman. Jadi pada abad ke-16 Tompiras mencatat banyaknya masyarakat muslim di pesisir utara dan timur Sumatera. Terus bentar. Nah, kenapa? Karena ini adalah tempat pertama kali masyarakat muslim itu berinteraksi dan membuat komunitas. Terus barulah Islam tuh menyebar ke pedalaman Aceh dan juga Sumatera Barat. Udah sih kayaknya. Nah, yang selanjutnya adalah Jawa. Pada akhir abad 13, proses Islamisasi sudah mulai terlihat jelas di Jawa, terutama bukti nisan yang ada di Troloyo, Trowulan, Gersik, dan berita asing seperti dari Emahuan. Penyebaran agama Islam di kota pelabuhan pesisir dipengaruhi oleh pedagang Islam dari Samudra Pasai dan Malaka. Awalnya pengaruh Islam belum cukup besar secara politik, namun melemahnya Majapahit karena konflik internal mempercepat berdirinya kekuatan Islam seperti Kesultanan Demak.
Demak memperluas pengaruhnya di Jawa Barat, terutama Cirebon, demi kepentingan ekonomi dan politik, termasuk memutus hubungan Pajajaran dan Portugis. Perebutan pelabuhan strategis seperti Banten dilakukan untuk mengontrol jalur perdagangan. Islamisasi bukan sekedar keagamaan, tapi juga alat politik bagi bupati pesisir yang ingin melepaskan diri dari Majapahit yang sedang melemah. Agama Islam menjadi simbol kekuatan baru dalam perebutan kekuatan antara wilayah pesisir dan pedalaman. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan maaf. Berikutnya saya akan menjelaskan proses masuknya ajaran agama Islam di Kalimantan. Yang pertama yaitu menurut Hikayat Banjar tentang masuknya ajaran agama Islam di Kalimantan Selatan. Nah, jadi latar belakangnya kondisi politik awalnya yaitu kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah tersebut itu berpusat di daerah Nagara Daha, Nagara Dipa, dan Kahuripan yang terletak di hulu Sungai Nagara di daerah Hamuntai. Nah, kerajaan-kerajaan ini tuh memiliki hubungan langsung dengan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Suryanata. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke gimana sih proses masuknya. Jadi proses masuknya itu diawali dengan adanya wasiat dari Maharaja Soekarama, raja keempat dari Nagara Daha. Yang dimana isi wasiat itu menyatakan bahwa yang harusnya melanjutkan tahta kerajaannya itu adalah Pangeran Samudra. Namun hal ini memicu konflik antara bangsawan-bangsawan dan juga pamannya sendiri, yaitu Pangeran Tumenggung. Nah, alhasil pada saat Maharaja Soekarama wafat, Pangeran Tumenggung yang malah mengambil alih tahta kerajaan. Dan hal ini membuat Pangeran Samudra harus melarikan diri dan hidup menyamar menjadi seorang anak nelayan. Hal ini tuh dilaksanakan atas perintah Pati Arya Terenggana. Kemudian sementara itu Pati Masih yang merupakan penguasa di Banjar masih mengetahui keberadaan dari Pangeran Samudra ini dan merencanakan untuk merajakannya, dan hal ini disepakati juga loh oleh 5 patih lainnya, yaitu Pati Masih, Pati Muhur, Balitung, dan juga Kuin. Nah, kemudian mereka membangun basis kekuatan baru di tepi pantai. Udah, oke. Lalu beberapa tahun kemudian Pangeran Samudra memutuskan untuk melakukan penyerangan ke kerajaan Nagara Daha, yang pada saat itu kan memiliki kekuatan militer yang jauh-jauh lebih besar ya. Maka dari itu Pangeran Samudra harus meminta bantuan militer kesultanan lain atau kerajaan lain. Nah, pada saat itu mereka meminta bantuan Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak menyetujui nih permintaan dari Pangeran Samudra ini dengan syarat Pangeran Samudra dan para pasukannya harus masuk Islam setelah memenangkan peperangan. Dan pada tahun 1526, Pangeran Samudra berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung, yang berarti Pangeran Samudra dan para pasukannya harus menepati janjinya untuk masuk ajaran agama Islam. Nah, pada saat itu Pangeran Samudra setelah masuk agama Islam mendapatkan gelar Sultan Suryansyah dan memindahkan pusat pemerintahannya ke tepi Sungai Kuin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses masuknya ajaran agama Islam di Kalimantan Timur menurut Hikayat Kutai. Oke, jadi kondisi politik awalnya itu kerajaan Kutai ini awalnya bercorak Hindu, dan kemudian di daerah pedalamannya itu masih menganut ajaran animisme dan juga dinamisme. Nah, kerajaan berbeda dengan yang tadi saya ceritakan di Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan Timur itu tidak terjadi perselisihan di antara keluarga raja. Namun hal ini dipengaruhi oleh 2 mubalik, yaitu Tuan Dibandang dan Tuan Tunggang Parangan, yang merupakan mubalik yang datang ke Kutai setelah mengislamkan orang-orang Makassar. Namun sesampainya di Kutai, orang-orang Makassar yang tadinya masuk Islam murtad atau keluar dari ajaran agama Islam. Hal ini membuat Tuan Dibandang harus kembali lagi ke Makassar. Namun Tuan Tunggang Parangan tetap stay atau tetap tinggal di Kutai. Nah, lalu gimana sih proses masuknya? Nah, proses masuk ke kerajaannya ya. Nah, itu diawali dengan
adu ilmu atau adu kesaktian yang dilakukan oleh Raja Mahkota dan juga Tuan Tunggang Parangan, yang dimana Raja Mahkota merasa kalah dan akhirnya Raja Mahkota masuk agama Islam beserta para bangsawan dan lama kelamaan turun temurun ke masyarakat luas. Nah, hal ini juga dibantu oleh anak dari Raja Mahkota sendiri, yaitu Aji Dilanggar, yang membantu menyebarkan agama Islam sampai ke pedalaman. Fun fact juga, Kutai yang bercorak Hindu dengan Kutai yang bercorak agama Islam itu berbeda. Kutai yang bercorak Hindu bernama Kutai Martadipura, sedangkan kalau yang ajaran Islam itu Kutai Kartanegara. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang kondisi politik di Kepulauan Sulawesi pada masa awalnya Islamisasi. Nah, datangnya Islam ke Kepulauan Sulawesi itu dimulai dari abad ke-15, yang dimana itu tidak dapat dilepaskan dari jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka, ke Sumatera, Jawa, hingga ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini dulu dianggap sangat strategis karena itu menjadi tempat pemberhentian para pedagang-pedagang yang akan melanjutkan perjalanan perdagangan mereka ke Maluku Utara. Nah, tak lupa juga kita tidak melepaskan peran-peran para saudagar yang dalam menyebarkan agama Islam. Nah, sebelumnya saya akan ceritakan sedikit tentang masyarakat Makassar sebelum datangnya Islam. Nah, pada saat masa pemerintahan Raja Tumapari Sikalona itu, beliau merupakan seorang raja yang dimana beliau menjalankan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama itu meningkatkan biaya cukai karena adanya keramaian dalam aktivitas perdagangan antara Selat Malaka dan juga Sulawesi Selatan, dan juga meningkatkan kedudukan para kepala daerah di kerajaannya, yaitu waktu itu adalah Kerajaan Gorontalo. Nah, hal tersebut mendorong masyarakat Makassar untuk mulai menulis sejarah mereka karena masih kurang terdapat informasi, dan juga pencapaian-pencapaian mereka yang harusnya lebih dikenal oleh para pedagang-pedagang. Nah, berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu buku yang diterbitkan oleh sejarawan Belanda, yaitu tentang kode etis para pelaut Bugis dan juga Makassar, yang dimana dulu dikatakan itu bahwa pelaut Bugis itu mereka saking mahirnya dalam berlayar itu pengaruh mereka bisa dirasakan dari Indonesia ke Johor, Malaysia, dan juga hingga ke Filipina. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke catatan Tom Pierce, yang dimana beliau mengatakan pada abad ke-16 itu masih terdapat sekitaran 50-an kerajaan yang masih menyembah berhala dan menganut animisme di Sulawesi Selatan. Nah, pada abad itu juga terdapat sebuah perkumpulan masyarakat Muslim kecil dan juga Portugis yang saling menjalin hubungan dagang yang erat. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut kita dapat simpulkan bahwa proses Islamisasi dan Kristenisasi Sulawesi Selatan itu dilakukan secara bersamaan dengan Islamisasi dilakukan oleh para pedagang-pedagang Muslim dan Kristenisasi oleh Portugis yang datang ke Indonesia untuk melakukan 3G, yaitu mencari 3G, yaitu Gold, Glory, dan juga Gospel. Selanjutnya, next. Berikut adalah kerajaan-kerajaan yang terdapat di Sulawesi Utama pada saat itu. Pertama itu ada Kerajaan Gorontalo yang sekarang itu menjadi Kabupaten Goa dan juga Kota Makassar. Terus ini sebenarnya Kesultanan Buton ini sebagai placeholder aja supaya 3-3. Terus ada Kerajaan Luwu yang nantinya akan menjadi Kabupaten Luwu. Lanjut. Nah, berikut ini adalah nantinya akan terbuat sebuah perserikatan, yaitu yang disebut Telung Pocoe, yang terdiri atas Bone yang nantinya akan menjadi Kabupaten Bone yang menyeluruhi kota Watampone, terus ada kota Wajo, dan juga yang nantinya akan menjadi Kabupaten Wajo, dan Sopeng yang nantinya akan menjadi Kabupaten Sopeng. Next. Nah, berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang tentang cerita proses Islamisasi dari Kepulauan Sulawesi. Nah, proses Islamisasi Sulawesi itu dimulai dari 3 datu utama, yaitu Dato Ri Bandang, Dato Ri Tiro, dan juga Dato Ri Sulaiman. Nah, berdasarkan hikayat Kutai yang disebutkan oleh Fazril bahwa Dato Ri Bandang ini datang ke Makassar dan ingin mengislamkan Makassar. Nah, dikatakan bahwa para dato ini berasal dari Aceh atau wilayah-wilayah di Sumatera, Sumatera. Nah, pada saat Dato Ri Bandang itu datang ke Makassar, beliau melihat bahwa keadaan masyarakat sekitar itu masih belum berkenan untuk diislamkan. Jadi beliau memindahkan fokusnya ke Kutai atau
Nah, setelah beliau berdiam di Kalimantan itu, beliau mendapatkan info dari salah satu raja di Kalimantan bahwa untuk mengislamkan Sulawesi Selatan itu beliau harus pertama ke kerajaan Luwu dan mengislamkan kerajaan Luwu terlebih dahulu. Dikarenakan kerajaan Luwu itu merupakan kerajaan tertua dan juga kerajaan yang paling terhormati di Sulawesi Selatan. Nah, perlu saya juga sebutkan bahwa salah satu penghambatan yang disebabkan penghambatan dalam penyebaran agama Islam di Maluku yang diinikan sama Dato' Ri Bandang, bahwa pada saat itu Raja Goa Talo yang merupakan pusat kekuasaan di Sulawesi Selatan itu masih terlalu muda untuk diislamkan, yang bernama I Daeng Mangrabia. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan info bahwa untuk mengislamkan seluruh Sulawesi Selatan harus ke kerajaan terlebih dahulu, maka Dato' Ri Bandang kembali ke Makassar dan bertemu dengan para 3 ratu tersebut, yaitu Dato' Ri Tiro dan juga Dato' Ri Sulaiman. Nah, dari situ mereka mencari seorang pelayar yang dapat membantu mereka dalam membawa mereka dari Makassar ke Luwu. Dan mereka mendapatkan seorang pelaut Melayu yang dapat mengantarkannya. Nah, sesampainya mereka di tanah Luwu itu, mereka mulai melakukan dakwah secara rahasia-rahasia, yang dimana dakwah tersebut nantinya akan disebarkan dari penduduk sekitar secara mulut ke mulut hingga sampai ke Datuk Luwu pada saat itu, yaitu atau bisa disebut dengan itu Raja Luwu yang bernama Lapatiwara. Nah, setelah mendapatkan informasi bahwa adanya dakwah kecil-kecilan ini, Lapatiwara membawakan ketiga ratu tersebut ke istananya dan menanyakan kepada Dato' Ri Sulaiman yang merupakan ketua atau pemimpin dari ketiga ratu tersebut pada saat itu, bahwa Lapatiwara ini menanyakan mengapa para dato' ini berada di tanahnya dan berapa lama mereka akan berada di sini. Nah, Dato' Ri Sulaiman pun menjawab bahwa kita datang di sini untuk menyebarkan agama Islam. Dan mulailah Dato' Ri Sulaiman menjelaskan tentang agama Islam. Nah, pada awalnya itu Lapatiwara ini dia masih terkesan dengan ajaran agama Islam, tetapi dia mempunyai satu tantangan bagi Dato' Ri Sulaiman, yang dimana kalau dia memberi tantangan kepada Dato' Ri Sulaiman ini, kalau Dato' Ri Sulaiman tantangannya itu bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang bagus untuk dapat menyebarkan agama yang bagus. Nah, lalu mulailah Dato' Ri Sulaiman dalam melakukan tantangan tersebut. Atas kehendak Allah, Dato' Ri Sulaiman berhasil melewati tantangan tersebut dan akhirnya kerajaan Luwu jatuh kepada tangan Islam. Nah, pada saat itu ternyata Dato' Luwu ini merupakan kakak ipar dari Raja Daeng Mangrabia yang merupakan raja dari Goa Talo, yang mendengar berita bahwa kakak iparnya telah menganut agama yang baru, itu menarik perhatian sang Daeng Mangrabia ini untuk ingin masuk Islam juga. Lalu, nah, dari situlah mereka 3 ratu tersebut dipanggil kembali lagi ke kerajaan Goa untuk mengislamkan I Daeng Mangrabia yang nantinya akan merubah namanya menjadi Sultan Alauddin. Nah, dengan ini itu dapat dipusatkan, dibentukkan bahwa kerajaan Goa Talo ini akan menjadi pusat perkembangan dan penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Nah, karena adanya kerajaan Goa ini, itu kerajaan-kerajaan sekitarnya itu merasa khawatir sebab ekspansi dan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh kerajaan Goa ini. Jadi mereka membuat persekutuan yang tadi saya sebutkan, itu Torun Poco, untuk melawan kerajaan Goa Talo ini agar menghambat atau hingga runtuh kerajaan Goa Talo tersebut. Namun mau tak mau ya kerajaan Goa harus memerangi mereka karena mereka juga tidak punya keputusan lain, dan akhirnya mereka pun berperang. Nah, atas kehendak Allah itu kerajaan Goa berhasil memenangi peperangan tersebut yang nantinya akan menyatukan Wajo dan Sopeng ke tangan Islam pada tahun 1610 dan nantinya akan disusul oleh Bone pada tahun 1611. Lanjut. Dan terakhir Dan terakhir, kita masuk ke kondisi politik di Kepulauan Maluku pada saat awal Islamisasi. Nah,
lagi penyebaran agama Islam di Kepulauan Maluku ini tidak dapat dilepaskan dari jalur perdagangan internasional, yaitu melalui Selat Malaka, Sumatera, Jawa, Sulawesi Selatan hingga ke Maluku. Nah, saya akan menceritakan sedikit sebelum datangnya Islam. Terdapat beberapa hubungan dengan orang-orang Arab yang nantinya akan menjadi cikal bakal proses Islamisasi dari Kepulauan Maluku yang dimulainya di Pulau Ternate. Nah, pada masa pemerintahan Raja Molomatea di Kerajaan Ternate itu, beliau bersahabat dengan salah satu pedagang Arab yang membantunya dalam membuat kapal. Nah, ini sudah terjadi sekitar abad ke-14. Tapi saya membaca ada beberapa sumber yang berkatakan bahwa sebenarnya ini udah dari lebih lama, yaitu dari sejak abad ke-12. Terus selanjutnya ada menurut tradisi setempat pada abad ke sekitaran 15 atau 14 itu, pada saat pemerintahan Raja Marhum itu datang seorang raja dari Jawa yang bernama Maulana Hussein. Belum. Datangnya raja dari Jawa yang bernama Maulana Hussein. Nah, Maulana Hussein ini datang untuk menunjukkan kepada penduduk lokal bahwa betapa mahirnya dalam menuliskan bahasa Arab. Nah, pada awalnya itu dia menarik perhatian banyak penduduk lokal. Nah, dan penduduk lokal pun meminta Maulana Hussein untuk mengajarkan bahasa tersebut. Nah, tetapi Maulana Hussein ini memiliki satu permintaan lainnya, yaitu untuk mereka tidak hanya belajar bahasa Arab, tapi mereka juga belajar tentang agama Islam. Dan permintaan tersebut disambut dengan baik oleh para rakyat sekitar. Terus berdasarkan tradisi setempat, catatan rakyat tersebut dan juga catatan Portugis, bahwa Maluku Utara baru saja memeluk Islam ketika dilantiknya Sultan Zainal Abidin, yaitu putra dari Raja Marhum di Kesultanan Ternate, yang merupakan, di mana Sultan Zainal Abidin ini merupakan sultan pertama yang berada di Kerajaan Ternate. Terus lanjut. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang Sultan Zainal Abidin ini. Sultan Zainal Abidin ini lahir di Ternate lah pokoknya. Terus saat beliau sudah cukup umur, dia merantau ke Jawa untuk mencari ajaran tentang agama Islam dan juga memperkuat pengetahuannya. Nah, di Jawa ini beliau dikenal sebagai Raja Cengkih karena waktu itu ya Maluku itu merupakan salah satu ekspor utama dalam cengkih, dan juga beliau juga sering membawa cengkih sebagai persembahan kepada raja-raja di Jawa. Nah, terus berdasarkan hikayat Tanah Hitu itu, pada saat Zainal Abidin ini ingin pergi ke ke Giri, itu beliau diantar oleh salah satu perdana Jamilo yang berasal dari Hitu. Nah ini membuktikan bahwa adanya hubungan antara Tanah Hitu, Giri, dan juga Kesultanan Ternate, yang mendapat mengartikan bahwa Kerajaan Ternate adalah sebagai pusat perkembangan dan penyebaran agama Islam di Maluku, utamanya di Maluku Utara. Dan terakhir saya akan membaca beberapa catatan dari Tom Pierce dan Antonio Galvao, di mana yang pertama itu bahwa hanya raja-raja Ternate lah yang disebut sultan, sedangkan raja-raja yang lain itu hanya disebut raja. Terus ada juga ditemukan kapal-kapal dari Gresik di Pulau Ternate, yang kapal-kapal tersebut dimiliki oleh Patih Yusuf atau Patih Cucuf. Nah, terus ada juga terjadinya peperangan antara salah satu Sultan Ternate dengan mertuanya di seberang pulau, yaitu Pulau Tidore, yang merupakan Raja Almansor dari Tidore. Nah, ini dapat diartikan sebagai bahwa Kerajaan Ternate ingin menyebarkan pengaruh Islam di wilayah sekitarnya, yaitu seperti wilayah Tidore, Jayalolo, Makian, dan Halmahera. Nah, setelah itu ada juga berarti itu aja ya. Nah, udah. Ayo kumpul. Udah. Oke. Ya, tenang aja. Oke. Sekian. 1, 2, 3. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.